Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di part 2 kali ini kita akan membahas mengenai adaptasi tingkah laku pada hewan. Yuk simak penjelasan video berikut ini. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya. Tujuannya yaitu untuk menyembunyikan diri atau mengelabui musuh. 1. Teman-teman pasti pernah melihat hewan ini secara langsung. Ya, bunglon. Bunglon merupakan hewan yang tinggal di pepohonan. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, bahwa bunglon merupakan hewan yang mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Dan kemampuan bunglon ini disebut dengan mimikri. Dan contoh hewan lain yang dapat melakukan mimikri ialah lalat buah dan juga kelinci sepatu salju. 2. Ketika melihat kelelawar berterbangan saat petang, tentu teman-teman sudah tidak heran lagi. Ya, karena kelelawar merupakan salah satu hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Selain itu, kelelawar memiliki kemampuan dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara, yang disebut dengan istilah ekolokasi. Kemampuan ekolokasi ini digunakan kelelawar untuk menentukan letak suatu benda atau makanan serta musuh yang mendekatinya. Contoh hewan lain yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah paus. Paus tidak memiliki pita suara, namun menghasilkan gelombang ultrasonik. Gelombang ini digunakan oleh paus untuk menentukan arah saat berenang, mengetahui kedalaman laut, menghindari rintangan, dan juga menentukan letak mangsa. 3. Pernah nggak teman-teman melihat seekor cicak yang tidak memiliki ekor? Kita pasti bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi? Apakah dia cacat semenjak lahir? Ataukah luka akibat berkelahi ya? Cicak merasa terancam oleh pemangsa, maka ia akan berusaha untuk melarikan diri. Dan jika itu tidak berhasil, cicak akan memutuskan ekor dari tubuhnya untuk mengelabui pemangsa, agar cicak bisa menyelamatkan diri. Cicak menjadikan ekornya sebagai umpan, agar perhatian pemangsa tidak tertuju ke badannya. Terdiri dari susunan ruas sendi tulang yang bersambungan. Ruas-ruas itu direkatkan oleh sejenis zat lekat otot, urat syaraf, dan kulit. Nah, itulah sebabnya tulang belakang cicak di persendian antara pinggul dan ekornya tidak terlalu kuat, sehingga mudah putus. Saat cicak merasa terdesak, akan mengakibatkan stres yang menyebabkan kontraksi antar otot di tulang belakang sehingga ekor pun terputus. Namun jangan khawatir teman-teman, luka tersebut akan sembuh dan membaik. Perlahan-lahan akan membentuk ekor yang baru seiring berjalannya waktu. 4. Kamuflase adalah kemampuan untuk bersembunyi dengan menyamarkan tubuh agar membaur dengan lingkungannya. Kemampuan kamuflase biasanya digunakan para binatang untuk bersembunyi agar tidak terlihat oleh musuhnya. Metode ini memang sudah teruji karena banyak binatang yang bisa selamat dari serangan musuh ketika mereka berkamuflase. Namun selain untuk bertahan, kamuflase juga digunakan para pemangsa ketika mendekati mangsanya agar tidak ketahuan. Gurita adalah salah satu penghuni laut yang ahli dalam hal kamuflase. Kemampuannya itu didukung dengan fisiknya yang lunak, serta kemampuannya untuk berubah warna. Coba perhatikan salah satu kasus kamuflase pada gurita yang satu ini.
Jika kita mengamati secara sekilas, ini hanyalah terumbu karang atau mungkin tanaman laut lainnya. Tapi ketika kita dekati dan warnanya berubah, nampaklah seekor gurita yang tengah berkamuflase. Jika kita putar balik, maka perubahan gurita sangat hebat, hampir sempurna. Yang kedua, kamuflase burung urutau. Jika kita perhatikan dari jauh, yang terlihat hanya kayu lapuk yang dijadikan tiang pagar. Tapi jika didekati, maka akan terlihat keanehan yang tak lain adalah burung yang sedang berkamuflase. Ia menempel di kayu dan seakan menyatu dengan kayu itu. Burung urutau atau toto adalah jenis burung yang hidup di benua Amerika. Mereka sering berkamuflase di pohon dan kayu yang memiliki warna seperti bulunya. Pose kamuflase mereka juga sudah mirip patung. Yang ketiga, kamuflase Pilidae. Serangga daun atau leaf insect memiliki tubuh berwarna hijau tipis dan kita akan sulit membedakannya dengan daun di sekitarnya. Serangga ini memiliki kemampuan kamuflase di sekitar dedaunan hijau. Ketika mereka berada di dekat daun, mereka bisa menyatu dan seakan menjadi daun tambahan. Yang keempat, kamuflase burung hantu. Burung hantu memang tidak bisa merubah warnanya untuk kamuflase, tapi mereka pandai menempatkan diri dan bersembunyi di pepohonan. Ketika berkamuflase, burung hantu akan sulit ditemukan karena warnanya seakan menyatu dengan kulit pohon. Yang kelima, kamuflase ular gurun. Ular gurun biasanya memiliki sisik yang khas dan warnanya mirip seperti pasir. Mereka biasanya mengubur tubuhnya di pasir dan mengejutkan mangsa yang melintas di dekatnya. Dengan kemampuan kamuflasenya itu, ular gurun merupakan salah satu hewan yang sangat berbahaya ketika melewati padang pasir. Yang keenam, kamuflase macan tutul. Salah satu senjata utama macan tutul adalah kemampuannya dalam hal kamuflase. Ketika berada di atas pohon, ilalang, dan sekitar dedaunan, macan tutul bisa menyamarkan dirinya dan tidak terlihat sehingga mereka bisa mendekati mangsa tanpa ketahuan. Menurut kalian? 5. Beruang merupakan salah satu hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Di saat musim dingin, beruang dapat melakukan hibernasi, yaitu periode tidur panjang yang biasa terjadi pada tupai dan juga beruang. Aktivitas ini membuat mekanisme mereka turun secara drastis untuk menghemat energi dan bertahan hidup selama musim dingin dan ketika makanan langka. Beruang bisa tidur selama 6 bulan dan baru akan terbangun ketika dia merasa lapar. Demikian pemaparan mengenai adaptasi tingkah laku pada hewan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.